Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-15 ya teman-teman, yaitu basic configuration. Di bab ke-15 ini kita akan belajar konfigurasi hostname, kemudian kita juga nanti akan konfigurasi host, konfigurasi IP address router, IP server dan client, dan kemudian nanti kita juga akan belajar basic remote access. Nah, konfigurasi hostname ini, hostname sendiri itu identitas atau penamaan jaringan dalam suatu komputer. Di sini kita akan merubah hostname-nya. Kita login ke router terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita akan merubah hostname-nya punya router Debian ya teman-teman. Kita akan beri perintah hostname ctl. Kita akan mengecek terlebih dahulu. Nah, di sini Debian ya teman-teman, ini hostname-nya masih Debian. Kemudian kita akan merubah. Caranya kita beri perintah hostname ctl set min hostname. Kemudian kita beri nama yang akan kita ganti. Saya akan beri nama rtr Debian. Kemudian enter. Nah, kemudian kita akan cek hostname ctl. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi rtr Debian ya teman-teman. Tetapi di sini masih Debian. Caranya kita keluar terlebih dahulu dari sini. Kita exit lagi. Kemudian kita login. Di sini kita di sini sudah ganti menjadi rtr Debian ya teman-teman. Kemudian kita akan ganti ke server 1. Di server 1 juga sama. Di sini kita beri perintah seperti tadi, kita beri hostname ctl terlebih dahulu untuk mengeceknya. Di sini masih Debian. Ya, maaf ya teman-teman, di sini karena saya mengklon yang router, server 1 saya mengklon yang router. Jadi namanya sama dengan yang router. Di sini kita akan ganti. Hostname ctl set hostname. Kemudian saya akan ganti server 1 Debian. Perintah hostname ctl lagi. Nah, namanya sudah berubah ya teman-teman. Kita exit. Kita masuk lagi ke terminal. Nah, di sini sudah berubah menjadi server 1 Debian. Nah, untuk server 2 dan
yang klien juga sama ya teman-teman, caranya sama. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi host. Jadi host itu mapping antara IP address dengan hostname kita. Konfigurasi ini sendiri fungsinya agar kita dapat melakukan ping melalui hostnya. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke router. Nah, di sini kita akan beri perintah cat/etc/host. Nah, di sini hostnya masih sudah diganti. Di sini hostnya sudah rtrdebian.router.com. Nah, kita akan menghapus nama yang router ininya dengan beri perintah nano/etc/host. Nah, di sini kita akan menghapus yang router ininya, namanya agar menjadi rtrdebian.com. Nah, sampingnya juga sudah rtrdebian. Kemudian kita akan beri perintah lagi cat etc host. Nah, sudah berubah ya teman-teman, namanya sudah menjadi rtrdebian.com saja. Kemudian untuk cara yang server 1 dan server 2 juga sama, kita akan mengubah hostnya ya teman-teman. Di sini kita ke server 1 terlebih dahulu. Kita beri perintah cat/etc/host sama seperti yang tadi. Maaf, salah, kurang yes. Nah, di sini namanya masih rtrdebian. Kita akan ubah menjadi namanya server 1. Kita beri perintah nano/etc/host. Di sini kita ganti menjadi server 1 debian.com. Sampingnya juga sama. Server 1 debian. Kemudian kita beri perintah ya, sudah ganti ya teman-teman. Di sini sudah berubah menjadi server 1 Debian. Kemudian kita yang server 2 juga sama ya teman-teman. Kita masuki materi yang berikutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini pertama kita akan host OS-nya kita bisa cek pada control panel. Di sini kita cek. Nah, di sini IP address-nya 169.254.197.42 ya teman-teman. Kemudian untuk yang router Debian ini nanti saya akan kasih IP-nya 192.168.56.10. Nah, router menuju ke internal network-nya nanti saya akan beri 10.10.10.1. Nah, di dalam internal network ini terdapat server 1 dan server 2. Kemudian klien Ubuntu-nya kita akan beri IP 172.16.1.2 ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi IP address pada router. Di sini kita login terlebih dahulu ke routernya. Kemudian kita di sini akan cek IP terlebih dahulu. Di sini belum ada ya teman-teman, karena kita belum mengisi. Kemudian kita akan beri perintah nano/etc/network interfaces. Enter. Oke, di sini kita akan beri tambah lagi pagar. Kita akan ketik terlebih dahulu the primary network interfaces, the primary network interfaces. Kemudian kita enter. Di sini kita beri allow logback and post 3 dan enter. Ifs kita di sini akan ketik terlebih dahulu ya teman-teman. And post 3 init static, karena di sini kita akan static IP. Kemudian kita akan masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya untuk router 192.168.56.10. 192.168.56.1 dan enter. Titik 10. Netmask-nya kita beri 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita beri 192.168.56.1. Ya, ini gateway-nya. Dan kita akan beri yang ifs and post endpost 8. Endpost 8 ini untuk mengarah ke internal network ya teman-teman di sini. Kita beri addressnya 10.10.10.1 ini untuk mengarah ke internal network. Enter. Netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita beri endpost 9. Endpost 9 ini mengarah dari router ke klien. Dari router ke klien ini kita akan beri IP-nya 172.16.1.1. Netmask-nya 255.255.255. titik 0. Kemudian Ctrl X di enter. Dan kita akan sistem CTL restart
networking, enter. Nah, kemudian di sini kita evap and post 3. Nah, evap di sini digunakan untuk mengaktifkan IP ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan IP A. Nah, di sini sudah terdapat 192.168.56.10. Ini yang IP router. Nah, IP yang IN post 8 sama IN post 9 ini belum ada karena di sini saya belum evap. Kita akan evap terlebih dahulu. Evap IN post 8, enter. Dan IP A. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Kemudian evap IN post 9, enter. IP A lagi. Nah, di sini IP-nya sudah muncul semua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi IP address pada server dan klien. Di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu ke server 1 ya teman-teman. Langsung saja kita beri perintah nano /etc /network /interfaces, enter. Dan kita di sini logback and post 3, enter. Kemudian ifs and post 3 innet static, enter. Addressnya di sini karena saya akan konfigurasi ke server 1 jadi 10.10.10.10.10.2, enter. Net masknya 255.255.25.0, enter. Kemudian gateway-nya, jangan lupa gateway-nya 10.10.10.1 dan Ctrl X di enter. Langsung saja kita akan sistem CTL untuk merestart network. Dan kita jangan lupa untuk evap and post 3 nya untuk mengaktifkan IP dan IP sudah ada ya teman-teman di sini 10.10.2. Kemudian kita ke server 2. Saja kita beri perintah sudo nano /etc /netplan nano, enter. Nah, untuk yang server 2 ini agak berbeda seperti yang server 1 ya teman-teman, karena di sini server 2-nya menggunakan Ubuntu sedangkan server 1 Debian, jadi beda. Di sini di DHCP-nya kita no, kita ketik no, kemudian kita tab. Di sini kita beri perintah addresses kemudian di sini addressnya addressnya di sini saya beri karena di sini server 2 Ubuntu, di sini 10.10.10.3 10.10.10.3/24 kurung tutup dan enter. Kita tab lagi gateway-nya gateway 4,
gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita beri perintah sudo netplan apply. Nah, sudah ada ya teman-teman di sini. Kemudian kita ke klien Ubuntu. Nah, di klien Ubuntu ini kita klik yang di sini, kemudian kita klik yang word of ini. Kita klik pilih yang word setting. Nah, ini pengaturan. Kemudian kita ke IPv4. Di sini masih DHCP. DHCP ini berarti masih yang dari pusat langsung. Karena di sini kita akan konfigurasi, jadi kita pilih yang manual. Kemudian address-nya kita beri 172.16.1.2. Seperti yang ini. Yang ini 172.16.1.2. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya jangan lupa gateway-nya 172.16.1.1. Oke. Kemudian apply. Kita cek ke terminal. Di sini kita cek IPA. Nah, IP-nya sudah masuk ya teman-teman di sini. Nah, oke teman-teman, kita masuki materi yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah, jadi basic remote access ini, misalnya nih, teman-teman memiliki server-server di data center, misalnya di Bandung. Nah, server-server tersebut misalnya mengalami konfigurasi dan error. Nah, ketika teman-teman ingin melihat server-server tersebut, teman-teman bisa menggunakan remote access tanpa perlu teman-teman harus ke Bandung terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman bisa untuk download terlebih dahulu putihnya di Firefox atau Chrome. Kemudian di sini kita akan cek ke command prompt terlebih dahulu. Di sini kita akan ping 192.168.56. Di sini sudah TTL ya teman-teman. Jika misalnya di sini teman-teman tidak bisa, itu karena bisa dicek di firewall ya teman-teman. Biasanya itu terpengaruh dari firewall. Kemudian di sini kita akan buka putih. Di sini kita beri 192.168. Nah, portnya di sini 22 ya teman-teman. Nah, tekan. Oke teman-teman, cukup sekian video bab ke-15 pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.